Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai klasifikasi nama itu. Yang saya hormati Abiani Pranamida, yaitu selaku pengas pondok pesantren seperti Abraham Fida. Yang saya hormati Dewan Guru Madrasah Salihah Madrasah Sanawiyah. Dan jangan lupa dengan kedua orang tua saya yang ada di rumah yang saya banggakan, saya cintai dan saya sayangi, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Ya, pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan tentang PKN, yaitu PKN 1. Definisi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, dan wilayah ekstrateritorial. Itu batas ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan secara alam, yaitu geografi, buatan, perjanjian, dan lain-lain. Batas alam seperti sungai dan pegunungan. Batas geografi seperti garis lintang dan garis bujur. Batas buatan seperti pagar dan tembok, yaitu contoh tembok Berlin, sedangkan perjanjian misalnya konvensi dan traktat. B. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu wilayah perairan atau wilayah lautan. Wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut jamai, yaitu mengenai laut teritorial, yaitu dan dalam perjanjian ini dirumuskan laut teritorial yaitu jauh 12 mil yang diukur dari pantai ketika surut. Batas zona bersebelahan antara dua negara yaitu jaraknya 24 mil. Zona ekonomi eksklusif Z, yaitu wilayah laut negara pantai perairan, diukur jaraknya 200 mil dari pantai, yaitu di perairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonominya. Landas benua atau landas kontinen, yaitu batasnya lebih dari 200 mil. Lanjut. Wilayah ekstrateritorial, yaitu daerah yang menurut hukum yaitu internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain. Kapal yang berbendera yaitu kebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstrateritorial. Itu wilayah daratan, yaitu merupakan tempat bermukim, tempat penyelenggaraan pemerintahan. Itu batas dapat diukur dengan menetapkan batas alam, yaitu gunung dan sungai. Wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara yaitu disebut dengan lautan teritorial. Itu tidak semua negara di dunia milik laut teritorial, yaitu Swiss, Zambia, dan Afghanistan adalah contoh negara yang tidak memiliki laut teritorial. 5. Wilayah udara, yaitu suatu negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara, umumnya diukur secara tegas ke atas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negara dengan perjanjian karena itu kebantuan teknik penerbangan, misalnya antara Iran dan Amerika. C. Wilayah laut Indonesia terdiri dari zona laut teritorial, batas laut teritorial. Itu KL yang bersyarat 12 mil laut dari garis dasar dari 24 mil laut. Maka garis teritorial ditarik sama jauh dari dan garis masing-masing negara tersebut. Nah, itu. 2. Zona landas kontainer, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun merupakan kelanjutan dari sebuah kontainer benua, yaitu kedalamannya lautannya yaitu kurang lebih dari 150 meter. Itu. Landasan kontainer Asia dan landasan kontainer Australia, yaitu adapun batas landasnya yaitu diukur dari garis dasarnya yaitu paling jauh 200 mil dari laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontainer, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontainer, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, yaitu dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran. Itu lintas damai, yaitu pengumuman tentang batas landas kontainer itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Yaitu yang ketiga yaitu ekonomi eksklusif, yaitu zona ekonomi adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah utama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Nah, itu. D. Itu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah Indonesia yang berhubungan dengan 3 negara, yaitu berikut ini batas-batas wilayah Indonesia: sebelah utara, barat, timur, dan selatan.
Batas wilayah Indonesia sebelah utara yaitu langsung dengan Malaysia. Itu dengan wilayah darat Indonesia, yaitu wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut 5, yaitu negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Itu batas wilayah Indonesia sebelah barat yaitu Kesatuan Republik Indonesia langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, ya, tapi keduanya memiliki batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Nomor 3 yaitu batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu berbatasan langsung dengan bilateral, yaitu antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Yaitu Provinsi Papua terbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Flay, dan Provinsi Spik Barat yaitu Sandaun. 4. Batas wilayah Indonesia sebelah selatan, yaitu berbatasan langsung dengan Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia, yaitu di awal tahun 1997 Indonesia dan Malaysia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Itu cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.